Cisco Packet Tracer. Nah di sini analoginya di sini. Nah ketika aplikasi terbuka, kita akan diminta login terlebih dahulu. Saya akan memakai yes login, kemudian menunggu sampai yes login terbuka. Confirm yes. Oke. Jadi kita dapat close of website-nya, lalu membuka aplikasinya. Nah ini adalah contoh jaringan yang telah saya buat sebelumnya. Jadi kita mempunyai 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, ini adalah gambaran dari 3 kelas tersebut. Lalu ada 3 switch yang terhubung. Ada 3 switch, yaitu yang satu yang ini, terus yang kedua ini, dan ini. Ada 3 switch yang terhubung ke masing-masing 5 device. Ada di sini adalah PC, laptop, dan seterusnya bercampur PC dan laptop ya. Jadi setiap switch itu ada 5 device, dan setiap switch itu bisa terhubung dengan device dengan switch lainnya gitu. Nah begitu juga dengan kelas B dan kelas C. Nah bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat di file yang baru. Dalam satu kelas A terdapat 3 switch yang terhubung. Jadi kita buat dulu switchnya di bagian sini, di bagian bawah kiri ada switch. Kita klik bagian 2960, kita pilih di sini, lalu kita buat lagi switchnya di sini, dan klik lagi switchnya di sini. Nah terdapat 3 switch. Jadi kita akan membuat untuk di kelas A dulu. Nah lalu kita buatlah device-nya. Saya ingin membuat PC di sini. Lalu kita klik lagi PC-nya di sini, 3, 4, dan 5. Nah di sini sudah terdapat 5 PC ya, tapi dimulai dari PC 0, PC 0, PC 1, PC 2, 3, dan 4. Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Kita tinggal tarik garis saja dari sini. Oh sebentar, ini kalau misalnya menghubungkannya, kita tinggal klik bagian sini saja, connection, lalu kita klik copper straight. Kabel straight ini untuk menghubungkan antara jaringan yang memiliki device berbeda seperti ini. Ini kan PC dengan switch itu adalah device yang berbeda. Kita dapat menghubungkannya dengan itu. Nah ini kan kalau tanda hijau ini berarti salah satu jaringan terhubung, dan merah ini berarti masih belum terhubung gitu. Jadi belum disetting gitu. Nah cara setting pengaturannya yaitu untuk menghubungkannya kita harus klik 1 kali di bagian PC ini, lalu kita setting bagian IP configuration-nya, yaitu untuk kelas A biasanya kita memakai IP di depannya itu 126, dan di belakangnya itu paling besar ya 126 di depan, dan paling kecil itu 1, angka 1. Jadi kalau di sini saya bisa pakai 10.10 deh, 10.10.100. Yang penting kalau di kelas A itu adalah satu bagian yang di depan ini yang harus sama. Jadi di belakangnya boleh tidak sama dengan PC yang lainnya. Jadi bagian depannya saja angka yang harus sama untuk di IP address. Jadi 10, 10, 100, dan titik 1. Ini untuk PC 1 ya. Lalu subnet masknya, karena ini adalah kelas A, jadi di depannya itu 255, lalu di belakangnya kosong.
ini ada 4 bagian ya. Jadi depan itu 255 itu sudah mutlak untuk kelas A. Nah, lalu yang harus disetting yang lainnya adalah ini kan kita klik ulang dulu ya, lalu di sini ada command from. Nanti kita untuk memastikan apakah device yang satu dengan yang lainnya sudah terhubung, nanti kita bisa memakai command prompt untuk melepaskan kabelnya. Kita tinggal klik yang di sini. Misalnya ingin melepaskan kabel switchnya, kita tinggal klik yang di sini, lalu kabel yang ini bisa dipindahkan ke switch yang lain gitu. Nah, ke sini. Oke. Nah, ini hanya tes saja ya. Coba kita tes lagi, kita cek IP configuration-nya udah yang tadi 10.10.101. Nah, nanti seterusnya saya akan mengganti angka belakangnya. Strike ini harus sesuai dengan portnya. Nah, di sini kan sudah terhubung antara PC 1 dan PC 0 dengan PC 1 ya. Nah, PC 2 sudah nih. Nah, kita bisa melakukan ping atau memastikan bahwa apakah PC tersebut sudah terhubung gitu. Apakah kita bisa mengirim sinyal antara PC yang ini dengan PC 4 lah misalnya 10.10.105. Nah, tanpa titik koma ya, jadi dia langsung ping 10.10.100.5. Nah, ini untuk di sini saya memakai format tersebut ya. Jadi yang untuk kelas A itu bisa diubah dari 1 sampai 126 untuk bagian pertamanya ini. Untuk menghubungkan device yang sama kita memakai kabel cross. Nah, jadi misalnya kalau kabel cross ini bisa dia dari PC 1 ke PC 2, dan ini bisa juga dia menghubungkan antara switch dengan switch yang lainnya karena dia satu device, dia jenis device-nya sama begitu. Ini juga bisa kita langsung hubungkan dengan device switch dengan switch yang lainnya. Jadi ini bisa digunakan biasanya untuk transfer data, transfer file, dan untuk apalagi ya, wifi ya kalau tidak salah. Nah, jadi setelah itu kita bisa juga misalnya kita bikin laptop di sini, atau kita campur antara laptop dengan PC. Device ke-6, jadi kita setting lah yang belakangnya 6, 10, 10, 106. Ini juga ini sudah otomatis kalau kita klik, karena apa tadi bagian depannya yang diidentifikasi sebagai kelas A gitu. Jadi kelas A sampai 126. Oke. Jadi langsung silang saja. Ini juga sama. Oke, kita coba dari PC ke 14. Ini kita pingkan, bukan di terminal ya. Ini kita ke command prompt, lalu ketik ping 10 100 10 10 102. Ini adalah PC 2, kita pingkan. Kita cek ya apakah terhubung, dan terhubung. Ini kan kelas A, kita buat lagi kelas B dengan cara kita bisa juga duluan membuat device-nya seperti ini. Ini ada PC, ada laptop. Kita ganti lagi, kita setting lagi IP configuration ya. Nah, ini berbeda. Kalau untuk kelas B itu formatnya di angka pertama itu kita memakai 128 sampai dengan 168. Nah, kalau di sini misalnya saya memakai 128 sampai 20. Nah, ini kalau di kelas B, kalau contohnya dua bagian ini yang ada titik ya, titik pertama dengan titik kedua itu harus sama seterusnya sampai kelas B ini berakhir. Maksudnya semua bagian dari kelas B begitu. Ini harus sama dua bagian di depan ini. Berbeda dengan kelas A tadi. Kalau kelas A kan hanya di bagian awal saja yang wajib sama setiap device-nya. Nah, kalau kelas B itu ada dua bagian yang wajib sama. Seperti tadi saya misalnya memasukkan angka 128, 20, dan 10. Lalu ini 1. Ini ada 4 bagiannya. Semuanya ada
4 bagian. Nah, kalau kelas B hanya memakai subnet busnya sampai 2 bagian ini saja, 255, 255. Oke, selanjutnya seperti yang sebelumnya, saya akan mengganti angka bloknya sampai 1, 2, dan seterusnya. Kita klik enter dan hasilnya berhasil. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut kita hilang dan kita buat lagi PC yang lainnya. Ini kita buat PC di kelas C. Oke, dan kita tambah lagi brokernya. Saja dulu. Ini bebas ya mau dari mana. Tapi kalau sebenarnya oke, selesai. Langsung kita ubah lagi IP address. Yang ini sudah kah? Oh, ini masih copy paste ya. Jadi untuk kelas C, kita cek dulu. Ini kelas C, kelas B, dan ini kelas A. Oke, ini untuk kelas C itu ketentuan dari penulisan IP address-nya yang angka pertama itu adalah 191 sampai dengan 254. Itu kalau paling tinggi ya, sampai 254. Ini untuk angka pertama penulisan kelas C. Untuk kali ini saya akan memakai angka 192. Ini yang umum sih untuk kelas C, 192, 20, 10, dan 1. Nah, ini untuk, oh ya, baru ingat saya namanya nomor ID-nya. Kalau tidak salah ya, itu di sini bagian ini harus sama semua setiap isinya. Dan yang diubah itu hanya angka belakang, itu untuk kelas C. Dan ketika kita membuat ini kan tadi masih copy paste ya, jadi ini bisalah kita ketik di sini 255 secara manual 0. Oke. Tadi untuk laptop yang baru yang bukan copy paste, ini kan masih kosong. Misalnya kita ubah tadi 192, kita masukin IP address-nya 192 terus 20 terus 10. Ini bisa ke berapa sih? Ke 6. Nah, kita ubahlah ini ke 6. Nah, maka ketika kita klik ini udah otomatis subnet masknya muncul karena ini adalah ketentuan kelas C terlihat di angka pertama, angka di bagian pertama di IP address. Maka ketika kita klik subnet mask, dia sudah langsung muncul angkanya begitu. Berbeda dengan kalau ini kan karena dia tadi copy paste, jadi langsung muncul angka dan subnet masknya ya. Nah, maka kita akan mencoba untuk melakukan ping kepada PC1 PC dengan PC yang lainnya, maka akan mudah. 192 yang salah. Oke, berhasil. Kemudian kita ingin melakukan ping kepada PC 6 misalnya. Nah, berhasil. Oke, semuanya sudah selesai, sudah berhasil. Begitulah cara menghubungkan suatu device dengan device yang lainnya berdasarkan kelasnya masing-masing.